saudara, perkenalkan saya Sri Trianti. Kami dari program studi psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang akan bekerjasama dalam pemeriksaan psikologi dengan saudara-saudara. Hari ini kepada saudara-saudara akan dilakukan pemeriksaan psikologi yang sering disebut sebagai psikotes. Sebenarnya hal ini bukan merupakan suatu tes karena tidak mengandung pengertian lulus atau tidak. Tujuan pemeriksaan psikologi kali ini adalah evaluasi kepribadian, sehingga kami mohon kesediaan saudara untuk mengerjakannya dengan baik, agar kami dapat membantu saudara dengan sebaik-baiknya. Yang penting, dengarkan baik-baik petunjuk yang akan diberikan, kerjakan apa yang diperintahkan saja, jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika saudara belum memahami petunjuknya, bertanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan. Sebelum saudara dipersilakan untuk mengerjakannya. Apabila tes sedang berlangsung, pertanyaan yang diajukan tidak akan dijawab. Waktu untuk mengerjakannya dibatasi. Namun, batas waktunya ada yang tidak diberitahukan kepada saudara. Oleh karena itu, kami harap saudara dapat bekerja dengan baik. Karena kami bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai pada saat yang sama dan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului mulai, tetapi juga jangan masih tetap ada yang mengerjakan setelah aba berhenti diberikan. Saudara boleh menggunakan ballpoint atau pulpen saudara, kecuali pada saat tertentu kami akan mengharuskan saudara menggunakan pensil yang akan kami berikan. Tidak diperkenankan menggunakan penggaris maupun penghapus. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, marilah kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup. Baik, kita lanjutkan pengisian lembar riwayat hidup. Kepada saudara yang telah dibagikan kertas riwayat hidup, silakan perhatikan terlebih dahulu ke depan sehingga kami bisa menjelaskan cara pengisian lembar riwayat hidup ini. Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakan laboratorium atau berkas saudara untuk mengerjakannya. Baik, selanjutnya kita lihat di lembar riwayat hidupnya. Di bagian pojok kanan atas terdapat nomor pemeriksaan, yaitu 5A UBPK 2021. Lalu, UBPK yaitu instansi pelaksana pemeriksaan psikologi. Selanjutnya tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal hari ini 18 Desember 2021. Selanjutnya masuk ke dalam identitas saudara, yaitu istilah nama lengkap saudara dengan menggunakan huruf cetak, tidak boleh menggunakan huruf singkatan. Jadi apabila Adityo, maka harus menulis dengan lengkap. Misalnya Raden Adityo. Lalu apabila saudara memiliki gelar, tulislah gelar saudara di belakang nama. Contohnya Raden Adityo SPC. Lalu untuk pengisian selanjutnya, saudara boleh menggunakan huruf biasa, tidak harus menggunakan huruf cetak. Lalu selanjutnya isilah tempat tanggal lahir sesuai kota saudara dilahirkan, tanggal berapa serta tahun lahir saudara. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis kelamin. Jenis kelamin terdapat di bagian sebelah nama lengkap, yaitu L atau P. Nah, coret yang tidak perlu sesuai dengan keadaan saudara. Jika Anda laki-laki, maka coret saja yang bagian perempuan. Lalu selanjutnya ke agama. Istilah agama saudara dan selanjutnya status. Coret saja yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Misalnya jika saudara belum nikah, coret di bagian yang sudah atau yang pernah kawin. Selanjutnya alamat lengkap saudara, yaitu alamat lengkap tulislah dengan lengkap dan jangan lupa mencantumkan Kita masuk ke identitas keluarga saudara. Baik, masuk ke bagian ayah. Terdapat nama, istilah nama lengkap ayah saudara dengan menggunakan huruf cetak, tidak boleh menggunakan huruf singkatan juga. Dan tulislah gelar nama ayah saudara di belakang nama. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama. Selanjutnya pekerjaan. Tulislah pekerjaan ayah saudara, contohnya seperti guru, TNI, atau polisi. Apabila ayah saudara telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah saudara. Selanjutnya, alamat. Alamat ayah jika sama dengan seperti saudara, tulis saja idem saya. Jika apabila alamatnya berbeda,
apabila tidak memiliki pekerjaan, tulis ibu rumah tangga saja. Lalu alamatnya. Jika alamatnya sama seperti saudara, tulis saja dengan idem saya. Jika sama seperti ayah, tulis saja idem ayah. Lalu jika berbeda, tulis saja alamat lengkapnya dengan menggunakan alamat lengkap dan nomor telepon serta kode pos. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian garis bawah. Ini terdapat beberapa judul, yaitu diantaranya ada judul pendidikan dan ada beberapa kolom, yaitu ada nama sekolah, bagian, tempat tinggal, serta tahun lulus. Misalnya, tulis saja nama sekolah Anda SD. Misalnya di nama sekolah itu SDN Duren 1. Lalu tempatnya di Karawang misalnya, dan tahun lulusnya berapa. Lalu selanjutnya sejajar dengan SMP. Tulis nama sekolah saudara serta tempatnya dan tahun lulus saudara berapa. Selanjutnya SMA, sejajar dengan SMA. Tulis nama sekolah saudara di kolom nama sekolah serta tempatnya di mana dan tahun lulus. Untuk menuliskan jurusan seperti IPA, IPS atau bahasa, tulis saja di belakang tahun lulus. Baik, selanjutnya jika sudah isi itu, lanjut ke perguruan tinggi sama seperti sebelumnya, yaitu isi saja di nama sekolah, yaitu misalnya universitas, akademik atau sekolah tinggi di bagian kolom nama sekolah. Selanjutnya kolom bagian isi di fakultas atau jurusan saudara. Lalu tempatnya di mana dan tahun lulusnya berapa. Jika saudara belum lulus, tulis saja di tahun lulus, yaitu misalnya semester 3 atau semester berapanya. Lalu baik, jika sudah, marilah kita melanjutkan ke bagian kursus atau upgrading. Apabila saudara telah pernah mengikuti kursus, tulis saja kursus yang utamanya saja. Lalu tulis di bagian macam, misalnya saudara pernah mengikuti kursus bahasa, programming, dan sebagainya. Tulis di bagian macam dan tempatnya di mana, lamanya. Di kolom instansi tulis saja, misalnya contohnya seperti les, privat, atau IF, tulis saja di kolom instansinya. Selanjutnya, kalau saudara yang belum pernah mengikuti kursus, coret saja di kolom ini, yaitu coretnya dengan huruf Z seperti ini di kolomnya. Pengalaman kerja. Bagi saudara yang memiliki pengalaman, tulis saja yang pentingnya saja. Di bagian macam atau nama, tulis pekerjaannya apa, serta tempatnya di mana, lalu lamanya pekerjaan saudara berapa lama atau berapa tahun, berapa bulan. Lalu jika tidak memiliki pengalaman bekerja, coret saja seperti sebelumnya, seperti huruf Z tadi. Lalu kita baik, selanjutnya ke nomor 4, yaitu bagian kehidupan berorganisasi. Contohnya, jika saudara memiliki pengalaman pernah mengikuti organisasi seperti di luar sekolah ataupun kampus, contohnya Karang Taruna, Pemuda Pencipta Alam, lalu tulis saja. Jika saudara memiliki pengalaman berorganisasi, yaitu di kampus atau di sekolah, tulis saja yang isinya otomatis atau yang saudara memiliki jabatan di organisasi tersebut. Tulis di nama organisasi, contohnya kelima adalah olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga tersebut sampai dengan saat ini masih saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa olahraga tersebut pernah saudara lakukan tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan, kemudian di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara tanda kurung. Contohnya berenang aktif. Yang keenam adalah kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5, yaitu olahraga, silakan saudara isi. Selanjutnya yang ketujuh adalah kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang. Misalnya memasak, berkebun, mengumpulkan perangko, membuat alat-alat elektronika, dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-8 adalah cita-cita.
Harap saudara isi cita-cita yang konkret atau real, misalnya ingin jadi insinyur, dokter, tentara, dan sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi orang tua bijaksana atau ingin menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara, karena cita-cita tersebut terlalu umum dan kabur. Jika saudara anak pertama, coretlah kolom kakak seperti ini coretnya. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian, tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi dan jabatan jika sudah bekerja. Apabila masih sekolah, tulislah sekolah dan kelas atau semester berapa. Lanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian tulislah pekerjaan atau sekolah seperti yang dijelaskan tadi. Lanjutkan sampai dengan kolom adik jika saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, maka coretlah kolom adik. Seperti ini coretnya. Jika saudara anak tunggal, maka kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Yang ke-10 adalah apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, sakit yang melakukan perawatan lama atau intensif atau yang dirasakan berat. Jika pernah sakit keras, coretlah kata tidak, begitupun sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara tersebut, bila mana terjadi cukup dituliskan tahunya saja. Dan apa akibat dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun psikis. Jika tidak pernah sakit keras, maka coretlah pertanyaan di bawahnya. Yang ke-11 adalah apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah kata tidak. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah kata pernah. Jika pernah mengalami kecelakaan berat, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa kecelakaan yang saudara alami tersebut, bila mana terjadi cukup dituliskan itunya saja. Apa akibat dari kecelakaan tersebut yang masih saudara rasakan sampai saat ini? Jika tidak pernah kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Lalu yang ke-12 adalah pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah kata tidak, begitupun sebaliknya. Jika pernah mengikuti pemeriksaan psikologi sebelumnya, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana pernah mengikuti, cukup dituliskan tahunnya saja, dan tempatnya cukup diisi dengan kotak. Dan tujuannya untuk apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Kemudian, jika sudah selesai, di bagian kanan bawah, tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi yang sedang berlangsung. Misalnya Karawang, tanggal 18 Desember 2021. Kemudian, saudara harus membubuhi tanda tangan dan diberi nama jelas. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis saudara-saudara dan telitilah kembali apa yang sudah saudara tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Adalah kita memberikan gambar infografis. Jika saudara telah dibagikan lembar kosong, ambillah lembar tersebut lalu lihat di bagian pojok kanan atas terdapat ada nomor, isilah dengan nomor pemeriksaan saudara dan nama, isilah dengan nama lengkap saudara, lalu tanggal lahir, isilah sesuai dengan tanggal lahir saudara, lalu tanggal pemeriksaan, tanggal
Ya, dan sudah selesai. Berilah keterangan pada gambar saudara tentang jenis kelamin, umur, dan aktivitas pada gambar tersebut. Terima kasih. Ya, silakan sekarang menjawab soal lanjutan. Kemudian, pemeriksaan psikologi kali ini, terima kasih atas kerjasama saudara. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih saudara. Kemudian, pemeriksaan psikologi kali ini, terima kasih atas kerjasama saudara. Semoga apa yang kita lakukan pada hari